Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Badiah, mahasiswi semester 2 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Jami dengan NPM 224117267. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas dalam bentuk video sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Restu Ananda, MPD, selaku dosen pengampu. Di sini saya akan memaparkan rangkuman dari makalah yang membahas tentang fikih perbandingan, tokoh-tokoh pengusungnya, dan relevansinya dalam hukum Islam kontemporer. Materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan topik makalah berikut. Saya berharap penjelasan dalam video ini dapat dipahami dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua. Yang pertama, saya akan membahas kajian fikih perbandingan, pengertian, dan ruang lingkupnya. Fikih perbandingan atau al-fiqhu al-muqarron adalah cabang ilmu fikih yang secara khusus mengkaji, membandingkan, dan menganalisis pendapat-pendapat hukum dari berbagai mazhab Islam. Tujuannya bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah, tetapi untuk memahami logika pandangan antar ulama. Kajian ini berperan penting dalam membentuk pemikiran yang moderat atau wasatiyah, menghargai perbedaan, dan menghindarkan sikap fanatik atau ta'assub terhadap satu mazhab tertentu. Dengan memahami fikih perbandingan, seorang muslim dapat lebih fleksibel dalam bersikap, terutama dalam konteks sosial dan geografis yang beragam, di mana umat Islam mempraktikkan ajaran agama berdasarkan mazhab yang berbeda-beda. Pendekatan ini menjadikan umat Islam lebih objektif dan bijak dalam memahami keragaman pandangan keagamaan, serta membuka wawasan bahwa dalam Islam ada ruang untuk perbedaan pendapat selama masih dalam koridor ijtihad. Hal ini sejalan dengan prinsip ikhtilaf ummati rahmah, atau artinya perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat, yang menunjukkan bahwa keragaman dalam memahami hukum Islam merupakan kekayaan intelektual yang patut dihargai, bukan dipertentangkan. Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan antara lain. Yang pertama, ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, di mana tiap mazhab bisa berbeda dalam rincian prakteknya. Yang kedua, muamalah, termasuk jual beli, pinjam meminjam, dan sistem keuangan syariah. Perbedaan bisa terjadi dalam hal seperti syarat sah jual beli, larangan riba, atau cara pembagian keuntungan dalam akad mudharabah. Yang ketiga, jinayah, hukum pidana Islam seperti qisas dan hudud. Perbedaan pendapat bisa muncul terkait dengan syarat pelaksanaan hukum, jenis bukti yang diterima, atau kadar hukuman tertentu. Yang keempat, munakahat, yaitu hukum keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, dan warisan. Misalnya mazhab berbeda dalam hal wali nikah, talak 3 sekaligus, atau pembagian warisan cucu. Yang kelima, siyasah, yaitu hukum ketatanegaraan dan konsep kepemimpinan Islam. Fikih perbandingan di bidang ini bisa membahas bentuk pemerintahan, syarat pemimpin, dan relasi antara agama dan negara. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan yang kedua, yaitu tokoh pengusung dan kontribusinya. Makalah ini menjelaskan tokoh-tokoh penting yang mendukung dan mengembangkan fikih perbandingan dari era klasik hingga kontemporer. Yang pertama, Imam Asy-Syafi'i, peletak dari dasar usul fikih dalam Ar-Risalah. Ia mengajarkan pentingnya sistematika dalam berijtihad dan menilai dalil. Yang kedua, Ibnu Qudamah, dalam kitab Al-Mughni, ia membandingkan pandangan mazhab secara rinci, menjadikannya rujukan penting bagi fikih perbandingan. Yang ketiga, Ibnu Taimiyah menekankan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, namun
juga mengakui pentingnya menelaah perbedaan pendapat ulama sebagai hasil ijtihad yang sah. Yang keempat, Wahbah Az-Zuhaili melalui Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, ia menyajikan perbandingan hukum antara mazhab secara sistematis dan kontemporer. Yang kelima, dari Muhammad Abu Zahrah dalam Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyah, ia menelaah sejarah dan karakteristik setiap mazhab, mempermudah pemahaman umat terhadap dinamika fikih. Para tokoh ini tidak hanya menyajikan perbedaan, tetapi juga membantu umat untuk memahami dan memilih hukum dengan pendekatan yang ilmiah dan kontekstual. Yang ketiga, saya membahas orientasi dan implikasi dalam konteks kontemporer. Orientasi fikih perbandingan di era modern meliputi yaitu yang pertama, pemahaman terhadap keragaman pendapat ulama sebagai sesuatu yang sah dan wajar dalam tradisi Islam. Yang kedua, menyediakan solusi hukum Islam yang fleksibel dan moderat yang disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat masa kini. Yang ketiga, menghindari fanatisme mazhab, yaitu sikap menutup diri dari pandangan mazhab lain yang dapat menyebabkan perpecahan umat. Yang keempat, menyesuaikan hukum Islam dengan perubahan sosial dan teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Implikasinya dari fikih perbandingan yaitu yang pertama, mendukung fatwa yang kontekstual dan relevan dengan zaman. Yang kedua, berperan dalam reformasi hukum Islam di negara-negara muslim, terutama dalam hukum keluarga dan ekonomi. Yang ketiga, membantu umat muslim di dunia non-muslim untuk menyesuaikan praktik keagamaan dengan sistem hukum lokal. Yang keempat, memperkuat dialog dan toleransi antar mazhab dengan dasar keilmuan yang kuat. Nah, bahasan yang terakhir yaitu peran fikih perbandingan dalam memahami perbedaan pendapat ulama. Perbedaan dalam fikih adalah hasil dari metode ijtihad yang berbeda-beda, bukan karena penyimpangan. Fikih perbandingan membantu mengungkap alasan ilmiah dari perbedaan tersebut, antara lain yang pertama, perbedaan metode istinbat hukum seperti penggunaan kias, istihsan, atau amal al-Madinah. Yang kedua, perbedaan dalam menilai hadis seperti keautentikannya dan aplikasinya. Yang ketiga, kondisi sosial dan geografis ulama yang berbeda. Fikih perbandingan juga menumbuhkan toleransi dan keterbukaan dalam bermazhab, menjembatani perbedaan praktik ibadah seperti tata cara wudhu atau sholat, mempermudah pencarian solusi hukum kontemporer dalam ekonomi, teknologi, atau hubungan internasional, dan mencegah fanatisme mazhab dan konflik internal dalam umat. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah fikih perbandingan adalah sarana penting dalam pengembangan hukum Islam yang relevan, toleran, dan solutif terhadap berbagai tantangan zaman. Ia memberikan pendekatan yang ilmiah dalam memahami perbedaan ulama serta mendukung terciptanya pemahaman keagamaan yang inklusif dan moderat. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.